Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaliza Fasya dari kelas Kolpap akan mempresentasikan hasil dari ujian praktik saya pada domain Natural Language Processing atau NLP, yaitu analisis sentimen terhadap opini film dengan pendekatan Bidirectional Encoder Representation from Transformer. Yang pertama, latar belakang. Seperti yang dikemukakan oleh Effendi pada tahun 1986, film adalah salah satu media komunikasi yang memiliki sifat audiovisual yang mana berisi pesan tersirat yang disampaikan oleh pembuat film kepada sekelompok orang yang menyaksikannya. Pesan yang tersirat pada suatu film berpengaruh kepada pemikiran penonton terhadap maksud dari film tersebut. Dengan menyaksikannya, penonton seakan-akan dibawa masuk mengikuti jalan cerita sehingga dapat mempengaruhi persepsi penonton untuk menyampaikan opini mereka tentang bagaimana alur, latar, penokohan, dan ending cerita. Nah, opini-opini tersebut dapat dianalisis untuk mengetahui bagaimana tanggapan penonton tentang film tersebut juga bermanfaat bagi pembuat film. Salah satunya adalah dengan melakukan analisis sentimen. Adapun tujuan dan urgensi, yang pertama, mengetahui kinerja algoritma BERT pada analisis sentimen opini film. Yang kedua, mengetahui tingkat akurasi pada analisis sentimen opini film menggunakan algoritma BERT. Selanjutnya, dataset yang digunakan, kita gunakan dataset with sentimen opini film yang bersumber dari GitHub, dan dataset ini bersifat publik. Di sini bisa kita lihat bahwa dataset ini memiliki 200 baris dan 3 kolom, yaitu kolom ID, kolom sentimen, dan kolom text tweet. Dan untuk variabel yang akan digunakan adalah variabel sentimen dan text tweet. Selanjutnya, pre-processing data. Pada tahap ini dilakukan proses mengubah teks menjadi lowercase, kemudian menghapus URL, menghapus angka, menghapus karakter tanda baca, dan kita gunakan fungsi strip untuk menghapus white space. Kemudian kita bagi dataset menjadi data train, data testing, dan data validasi menggunakan train test split. Didapatkan untuk data trainnya sebesar 160, data testing sebesar 20, dan data validasinya 20. Lanjut, ekstraksi fitur. Kita tentukan pre-train model yang akan digunakan untuk fine tuning. Kita gunakan IndoBird. Lalu plot tokenizer dari pre-train model, kita gunakan BERT tokenizer. Kita tentukan panjang sequence atau max length-nya. Kita buat grafik. Nah, dari grafik ini bisa dilihat bahwa sebagian besar kalimat berisi kurang dari 35 token. Maka kita tentukan max length-nya itu 35. Kemudian kita buat fungsi untuk menggabungkan langkah tokenisasi, menambahkan spesial token untuk keseluruhan data sebagai input formatting ke model BERT. Di sini menggunakan BERT tokenizer, kemudian ada add special tokens, true, lalu padding max length, transcation longest first, max length-nya kita gunakan yang tadi kita tentukan yaitu 35. Lalu return attention mark true, dan return token type ID true. Lanjut, kita buat fungsi untuk memetakan input hasil input formatting agar sesuai dengan model BERT. Di sini ada input ID, yaitu index token pada vocabulary tokenizer, lalu ada token type ID, itu menunjukkan urutan kalimat pada sequence. Lalu attention mask itu mengembalikan nilai 0, 1, di mana 1 artinya token yang dimasking, dan 0 itu token yang tidak dimasking atau diabaikan. Kita buat fungsi untuk iterasi dengan setiap kalimat pada keseluruhan data. Kita terapkan input yang tadi kita tentukan sesuai formatnya.
Selanjutnya, model yang digunakan, kita gunakan BERT model yang merupakan arsitektur deep learning yang truly bidirectional sehingga mampu membaca konteks dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri dengan dipelajari oleh jaringan yang sama. Sebelumnya kita tentukan nilai hiperparameter untuk fine tuning. Untuk epochnya kita tentukan 10, batch size-nya 32, learning rate-nya 5-5. Lalu kita lakukan input formatting menggunakan fungsi sebelumnya pada keseluruhan data. Di sini ada variabel trend encode untuk data trend, kemudian test encode data test, dan val encode data validasi. Kemudian kita load pre-train model menggunakan TF for sequence classification dengan jumlah labelnya 2. Kita tentukan optimizer-nya menggunakan Adam Optimizer dengan learning rate yang tadi kita tentukan yaitu 5-5. Untuk loss function menggunakan sparse categorical cross entropy dan metriknya menggunakan sparse categorical accuracy. Lalu compile model dengan optimizer, loss, dan metrik. Selanjutnya, performa model yang dihasilkan. Kita lakukan proses training dari data training dan data validasi menggunakan ketentuan yang kita buat sebelumnya, yaitu saya mention kembali di sini untuk epochnya 10 dan batch size-nya 32. Dihasilkan untuk akurasinya sebesar 100% dan akurasi validasi sebesar 95%. Sedangkan loss-nya itu 0,0011 dan loss validasi 0,3443. Di sini kita buat plotting. Kita plotting untuk grafik akurasi dan grafik loss. Pada grafik akurasi bisa kita lihat bahwa untuk akurasinya terus naik sampai di epoch 10 didapatkan 100%. Sedangkan untuk akurasi validasi didapatkan 95%. Nah, untuk loss-nya itu turun sampai di epoch 10 didapatkan 0,001, sedangkan loss validasinya 0,3443. Selanjutnya evaluasi. Di sini pada model testing didapatkan akurasi sebesar 95% dan loss-nya 0,27. Kemudian kesimpulan, mengingat kita menggunakan model BERT yang telah dilatih sebelumnya, kita membutuhkan waktunya sedikit untuk melatih model. Dan performa dari model BERT juga mampu memprediksi sama baiknya di fase training maupun testing. Kemudian, untuk hasil pengujian data testing, arsitektur transformer menggunakan algoritma BERT pada data analisis sentimen opini film menghasilkan nilai akurasi sebesar 0,95 atau 95% dan nilai loss-nya sebesar 0,27. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.